Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Indra Ferida dari CGP Angkatan 11 akan mewawancarai Bapak Muhammad Iqbal untuk tugas demonstrasi kontekstual modul 3.1 pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebijakan sebagai pemimpin. Assalamualaikum Bapak Iqbal. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Punten Bapak, sebelumnya mau mengganggu. Saya mau mewawancarai Bapak untuk memenuhi tugas sebagai CGP pada modul 3.1 ya Bapak. Boleh. Langsung ke pertanyaannya ya Bapak ya. Silakan. Iya. Yang pertama Bapak, selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Nah, jadi untuk mengidentifikasi kasus dilema etika ataupun bujukan moral ya Bu. Iya. Nah, jadi selama ini saya mengidentifikasi kasus tersebut ya. Nah, yaitu dilema etika ataupun bujukan moral itu melalui beberapa langkah kunci. Ya, yang pertama, saya ini selalu memastikan ya, bahwa saya memahami situasi secara menyeluruh terlebih dahulu. Kemudian jika ada kasus yang melibatkan dua kepentingan ataupun nilai-nilai yang sama, maksudnya ini nilai yang sama penting ya Bu ya. Iya. Nah, tetapi saling bertentangan. Nah, saya ini mulai mencurigai adanya dilema etika itu. Misalnya saat ada situasi di mana kebijakan sekolah yang mengutamakan disiplin ketat, ya, berbenturan dengan kebutuhan emosional dan kesejahteraan siswa. Nah, ini adalah tanda bahwa saya sedang mengalami dilema etika. Nah, selain itu saya juga memperhatikan masukan dari beberapa pihak, ya, termasuk guru, siswa, orang tua. Nah, kemudian jika ada perbedaan pandangan yang tajam ya, tentang mana yang lebih benar atau ada salah ada benar, Ada gitu ya. benar, iya, Ya. salah dan benar, iya. Nah, maka hal itu seringkali menunjukkan adanya rujukan moral. Iya. Sementara untuk kasus dilema etika itu biasanya kan benar lawan benar. Nggih, benar lawan benar ya Pak, yang dilema etika. Pertanyaan kedua ya Bapak, selama ini bagaimana Bapak melakukan pengambilan keputusan di sekolah yang Bapak pimpin, terutama untuk kasus yang dimana ada dua kepentingan yang sama-sama benar untuk mengambil kebijakannya? Nah, dalam pengambilan keputusan dalam kasus dengan dua kepentingan ya Bu, Iya, yang sama-sama benar. Iya, betul, sama-sama benar. Nah, ketika menghadapi dua kepentingan yang sama-sama benar tersebut, saya selalu mengutamakan pendekatan berbasis nilai-nilai kebajikan, terutama yang berpusat pada peserta didik. Ya. Nah, dalam beberapa situasi, ya, misalnya saya dihadapkan pada pilihan antara menegakkan disiplin ataupun memberikan keringanan bagi siswa yang mengalami kesulitan emosional. Ya. Dalam kasus-kasus seperti ini, saya mulai dengan mengidentifikasi dampak langsung dan dampak jangka panjang dari setiap keputusan terhadap siswa. Nah, kepentingan peserta didik ya baik dari segi pengembangan akademis maupun kesejahteraan emosional. Nah, ini selalu menjadi prioritas saya. Nah, kemudian jika kedua pilihan tersebut memiliki manfaat yang jelas, ya, saya mencari jalan tengah, ya, yang tentunya tetap berpegangan pada prinsip keadilan dan mengutamakan kesejahteraan anak. Peserta didik. Masuk ke pertanyaan ketiga ya Bapak. Langkah-langkah apa yang biasa Bapak lakukan selama ini dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Nah, mengenai langkah-langkah ataupun prosedur ya, dalam pengambilan keputusan, proses pengambilan keputusan dalam kasus dilema etika di sekolah saya ini Bu, melibatkan beberapa langkah. Yang pertama, saya memastikan bahwa saya ini mendapatkan
semua fakta dan data yang relevan ya tentang situasi tersebut. Ini melibatkan misalnya berbicara dengan guru dulu ya, dengan siswa ya, dan bahkan orang tua juga saya libatkan Bu ya. Nah, karena apa? Untuk memastikan bahwa saya ini memiliki pemahaman yang utuh dari permasalahan tersebut. Nah, kemudian setelah mengumpulkan informasi, nah baru saya melakukan analisis terhadap dampak dari setiap opsi yang mungkin ya. Saya juga melibatkan tim manajemen sekolah dalam diskusi tersebut. Ya. Nah, hal ini untuk apa saya lakukan? Ya, tentunya untuk memastikan bahwa berbagai sudut pandang ini dipertimbangkan. Ya. Nah, dalam beberapa kasus, misalnya saya meminta masukan dari pihak eksternal juga, seperti pengawas sekolah. Ya. Nah, tujuannya untuk apa? Untuk mendapatkan pandangan yang lebih objektif. Nah, kemudian setelah semua ini dilakukan, saya baru membuat keputusan. Yang tentunya keputusan tersebut berdasarkan pada prinsip-prinsip kebajikan. Nah, dan tentunya kepentingannya ini harus terbaik bagi siswa. Kemudian saya lanjut ya Pak, pertanyaan yang keempat, yaitu hal-hal apa saja yang Bapak anggap efektif dalam mengambil keputusan-keputusan pada kasus dilema etika. Mungkin salah satu hal yang saya temukan paling efektif ya dalam pengambilan keputusan adalah keterbukaan dan komunikasi yang jujur. Keterbukaan dan komunikasi yang jujur. Nah, artinya dengan mendengarkan semua pihak secara aktif ya. Nah, saya ini dapat memahami secara lebih mendalam apa yang menjadi perhatian utama mereka. Kemudian mengajak mereka untuk turut serta dalam proses pengambilan keputusan juga. Hal ini membantu akan menciptakan ataupun mendapatkan solusi yang lebih tepat, yang lebih tepat sasaran dan dapat diterima oleh semua pihak. Iya Pak, diterima oleh semua. Nah, selain itu pendekatan reflektif ini juga sangat membantu, ya, terutama dalam menganalisis dampak jangka panjang dari keputusan yang saya ambil. Saya juga menemukan bahwa bekerja dengan tim manajemen dan melibatkan mereka dalam proses pengambilan keputusan ini menambah kekuatan. Tentunya akan menambah kekuatan pada setiap keputusan yang saya ambil. Lanjut yang kelima ya Bapak, hal-hal apa yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada saat menyelesaikan kasus-kasus dilema etika? Nah, jadi tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus dilema etika, pengambilan keputusan dalam dilema etika ini tidak pernah tanpa tantangan. Nah, pasti ada tantangan. Kemudian tantangan terbesarnya itu adalah ketika kita berupaya menyeimbangkan antara kepentingan yang saling bertentangan tersebut. Nah, terutama ketika kedua pihak sama-sama memiliki alasan yang kuat. Misalnya ketika harus memilih antara memberikan dispensasi kepada seorang siswa yang mengalami trauma, ya, atau tetap menegakkan standar sekolah. Nah, saya ini harus berhati-hati Bu dalam menghadapi masalah itu. Kenapa? Ya, agar tidak terlihat tidak adil. Adilnya supaya adil. Nah, kemudian tekanan dari pihak luar seperti ekspektasi dari orang tua atau kebijakan pemerintah, hal ini juga bisa menjadi tantangan. Nah, selain itu masalah waktu juga sering sekali menjadi faktor pembatas. Nah, karena dari keputusan yang harus diambil ini kadang-kala
ada keputusan yang diambil harus dengan langkah cepat. Iya, iya. Nah, sementara proses analisis dan refleksi membutuhkan waktu yang tidak sedikit. Iya, betul. Kemudian yang keenam ya Bapak, apakah Bapak memiliki sebuah jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Kemudian apakah Bapak langsung menyelesaikan di tempat tersebut atau bagaimana bentuk prosedur yang Bapak lakukan? Ya, perihal jadwal dan prosedur Iya, iya. dalam menyelesaikan kasus dilema etika ini, Iya. saya biasanya tidak memiliki jadwal baku, Bu. Iya, betul. Nah, dalam menangani kasus-kasus dilema etika tersebut. Iya, Pak. Nah, karena apa? Karena setiap situasi ini memiliki urgensinya sendiri. Iya, berbeda-beda ya, Pak. Berbeda-beda. Iya. Nah, jadi jika situasinya mendesak dan Oke. membutuhkan keputusan segera, Iya, ya maka saya akan mengambil keputusan dengan langkah cepat. Namun dalam banyak kasus, biasanya ini saya lebih suka mengambil waktu untuk menganalisis secara mendalam terlebih dahulu sebelum membuat keputusan. iya, betul. Nah, prosedur saya ini biasanya saya akan mengumpulkan fakta, Bu. Iya. Mengumpulkan fakta, kemudian analisis data, kemudian juga diskusi dengan tim, gitu ya. Dan akhirnya mengambil keputusan yang sebisa mungkin keputusan itu menjadi adil dan transparan. Iya, adil dan transparan. Semua pihak ya Pak, untuk semua pihak. Kemudian yang ketujuh Bapak, adakah orang lain yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam mengambil keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Ya, jadi faktor-faktor yang membantu dalam pengambilan keputusan dilema etika ya, Bu. Iya. Nah, jadi saya ini sering mendapat dukungan dari tim manajemen Pak, dari manajemen sekolah dan juga pengawas sekolah. Nah, mereka ini memberikan pandangan yang beragam. Nah, sehingga membantu untuk memperkuat keputusan yang akan saya ambil. Nah, selain itu juga panduan kebijakan masalah pendidikannya, Bu, dan nilai-nilai yang diambil sekolah juga ini menjadi panduan dalam mengambil keputusan tersebut. Dan saya juga percaya bahwa refleksi pribadi serta diskusi dengan rekan-rekan sejawat ini sangat membantu dalam mengatasi masalah-masalah dilema etika. Kemudian masuk ke pertanyaan terakhir ya Bapak, yang ke-8, yaitu dari semua hal yang telah Bapak sampaikan, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman pengambilan keputusan dilema etika? Nah, jadi berkaitan dengan pembelajaran dan pengambilan keputusan dalam kasus dilema etika, dari pengalaman saya ini, Bu, ya. Jadi saya belajar bahwa tidak ada solusi yang sempurna. Nah, jadi yang namanya solusi ini tidak ada yang sempurna, gitu ya. Tapi kita kadang-kadang berupaya sesempurna mungkin, dalam pengambilan keputusan dilema etika. Nah, tetapi keputusan yang berakar pada empati, pada keadilan, pada transparansi, ini selalu memberikan hasil yang lebih baik. Betul. Kemudian komunikasi yang terbuka dan partisipasi dari semua pihak yang terlibat, ini akan menjadi kunci. Akan menjadi kunci untuk membuat keputusan yang bijaksana, dan berdampak positif tentunya dalam jangka panjang. Terima kasih Bapak atas waktunya, sudah mau melakukan wawancara dengan saya, kemudian sudah mengganggu waktu Bapak. Alhamdulillah saya sudah terbantu Bapak atas komunikasinya ya Bapak. Sama-sama. Saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Muhammad Iqbal
sebagai Kepala Sekolah UPTD SD 2 Jambak yang sudah membantu saya dalam demonstrasi kontekstual modul 3.1 pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan hari ini saya akan mewawancarai Bapak Dedi Rolis SPD, yaitu sebagai Kepala Sekolah UPTD SD Jatisura 1 untuk membantu saya sebagai CGP Angkatan 11 dalam menyelesaikan tugas demonstrasi kontekstual modul 3.1, yaitu pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai seorang pemimpin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bapak Dedi, maaf Ya. saya mau mengganggu sebentar waktu Bapak untuk Siap. mewawancarai ya Bapak. Langsung aja ya Bapak kepada pertanyaannya. Ya. Yang pertama yaitu selama ini bagaimana Bapak mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral Bapak? Baik Ibu, saya mencoba untuk menjawab bahwa untuk mengidentifikasi kasus-kasus yang mana itu termasuk rujukan moral ataupun itu dilema etika, maka terlebih dahulu saya itu menganalisis ya, mengidentifikasi kalau masalah tersebut itu mengandung unsur benar dan salah, Ya, benar dan maka salah. itu otomatis itu namanya bujukan moral. Betul Bapak. Dan kalau misalnya masalahnya itu Benar. mengandung benar dan benar, Iya. maka itu termasuk dilema etika. Oh iya, Seperti itu. ya, berarti kalau yang benar dan benar adalah dilema etika ya Bapak. Kemudian lanjut ke pertanyaan kedua Bapak. Selama ini bagaimana Bapak melakukan pengambilan keputusan di sekolah yang Bapak pimpin, terutama untuk kasus yaitu sama-sama benar Bapak untuk mengambil nilai-nilai kebajikannya? Baik Bu, jika kasus tersebut itu ringan Ya. dengan kepentingan yang sama, Ya, maka saya akan bertanya dan berdiskusi dulu dengan rekan-rekan. ya, Tapi jika kasus tersebut merupakan kasus besar, besar. maka saya akan berproses dengan komite, warga sekolah, wali murid, juga pihak lainnya, supaya dalam pengambilan keputusan tersebut saya tidak menyakiti salah satunya, ataupun hasil keputusan itu benar-benar Adil ya Pak? Adil. Musyawarah untuk mufakat. Terima kasih. Berarti musyawarah untuk mufakat untuk mendapatkan keputusan yang adil ya Bapak? Iya betul. Kemudian yang ketiga pertanyaannya yaitu langkah-langkah yang Bapak ambil selama ini dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika yang ada di sekolah Bapak, bagaimana ya Pak? Pertama, saya akan melakukan identifikasi masalahnya dulu. Ya. Masalahnya itu berat ataupun ringan. Ya. Kemudian juga mengumpulkan data-data Bu, terutama Ya. data dikumpulkan. Setelah data dikumpulkan, fakta-faktanya juga. Ya. Kemudian saya bermusyawarah dengan teman-teman, Ya. rekan guru ya Iya, terutama. rekan guru ya Pak. Lebih luas lagi dengan warga sekolah, dan baru saya mengambil keputusan. Iya. Dan ada dalam mengambil keputusan itu, terutama untuk supaya keputusannya itu benar-benar apa ya istilahnya, Adil kedua-duanya ya adil Pak? kedua-duanya, maka saya juga menggunakan 3 prinsip, Oh iya Pak, betul. kemudian 4 paradigma berpikir, Iya. dan salah satunya lagi dengan 9 ya, Pak? 9 langkah pengambilan keputusan. Iya. itu. Siap. Kemudian yang keempat pertanyaannya yaitu apakah selama ini Bapak anggap hal efektif apa yang dapat Bapak ambil pada saat pengambilan keputusan untuk
kasus-kasus dilema etika. Jadi yang efektif Bapak, yang sangat efektif. Yang sangat efektif itu saya selalu mengedepankan apa namanya ya, komunikasi, Oh, berkomunikasi. berdialog Betul, dari betul. hati ke hati Iya, Pak. dengan Iya, Pak. dengan Siap. dengan guru, dengan yang Heeh. ada permasalahan seperti itu, dengan Iya. prinsip kekeluargaan, Bu. Iya, berarti. Nah, dengan kekeluargaan dan berbicara hati ke hati Iya, ini Pak. sehingga dapat memunculkan solusi. Iya, iya, Nah, betul. ketika menurut solusi itu, maka keputusan yang saya ambil itu memang keputusan yang terbaik. Tepat ya Pak. Yang terbaik. Itu. Lanjut ke pertanyaan yang kelima ya Pak. Hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan Bapak? Tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika. Baik Bu, jadi merupakan tantangan bagi Tantangan, saya iya. adalah bagaimana mencari solusi. Iya. Tetapi risikonya itu minim, Iya, seminimal mungkin. seminimal mungkin. Iya Pak. Ya. Nah, tentunya saya akan membutuhkan dukungan dari seluruh warga sekolah, semua Iya. pihak. Karena percuma misalnya kita mencari solusi, tetapi tetap risikonya besar. Iya, iya. Benar. Jadi kurang afdol gitu. Iya, iya Pak. Jadi kita cari solusi bagaimana yang terbaik, tapi Dengan minim. resiko ya Pak. Resiko. Iya. Gitu. Keputusan yang bijak ya Pak. Nah, betul. Untuk yang keenam Bapak, kira-kira Bapak memiliki jadwal tidak untuk mengambil keputusan ini? Kemudian apakah Bapak memiliki prosedur untuk menyelesaikan kasus-kasus tersebut Bapak? Secara Jadwal saya tidak ada jadwal iya. khusus. Tidak Bu. ada jadwal ya. Tidak ada jadwal khusus karena masalah itu datang secara tiba-tiba. Jadi saya juga harus segera menyelesaikannya, dan tentunya saya akan menyelesaikan secara langsung dan tidak menunda agar tidak berkepanjangan dan proyek menimbulkan masalah baru. Iya betul Gitu. betul. Kalau ditunda-tunda ya Pak. Jadi ketika masalahnya banyak, maka saya akan membuat prioritas. Iya, Masalah memprioritas. mana dulu yang harus segera diselesaikan. Betul. Tentunya berdasarkan urutan. Masalah yang riskan didahulukan, Iya. menjadi prioritas. Masalah yang agak ringan maka di terakhir. Tetapi pada prinsipnya saya tidak akan menunda masalah Iya, dan betul. harus segera diselesaikan. Iya. Seperti itu, Bu. Pertanyaan yang ketujuh yaitu, adakah orang lain yang membantu atau mempermudah Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Ada. Oh, iya. Jadi di balik keputusan yang saya ambil, Iya. itu ada orang-orang hebat juga, Bu. Iya, siap. Yang Di membantu ya Pak. Yang membantu. Di antaranya guru-guru saya. Iya Pak. Di SD Jatisura ini Iya. ini Iya. ada tim. Oh, Jadi iya, Pak. tim yang solid yang mana masing-masingnya itu mempunyai peran. Iya, Ada Pak. yang sebagai ini, Iya. sebagai mencari fakta, Fakta, iya betul. sebagai yang menjadikan pertimbangan. Iya, Yang Pak. sesepuh-sepuh ini Iya. biasanya bisa memberikan Solusinya ya Pak. solusi atau memberikan saran Iya. pada Iya. saya sebagai kepala sekolah. Iya. Itu, Bu. Iya. Kemudian terakhir ini Bapak, terakhir sekali ya Bapak. Dari semua hal yang sudah Bapak ceritakan tersebut di atas, kira-kira pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak dalam menyelesaikan pengambilan keputusan-keputusan di kasus dilema etika? Gitu Bapak. Baik, Bu, untuk pertanyaan terakhir, Iya. insya Allah saya jawab. Siapa? Yang pertama, bahwa sebagai kepala sekolah saya selalu Iya. mengambil keputusan dengan berdasarkan kesepakatan. Iya. Oh, iya. Nah, Ya. kemudian yang kedua, setiap permasalahan itu ada penyelesaiannya atau Ya. solusinya. Iya. Jadi di situ bahwa pelajaran yang dapat saya ambil dari Iya. ini ya, yang kasus dilema etika ini ya, ya. pengambilan keputusannya ya, Iya, Pak. kemudian kunci utamanya adalah membangun komunikasi yang baik. Oh iya, berkomunikasi. Iya, seluruh pihak terkait demi lahirnya sebuah keputusan yang baik pula. Iya. Seperti itu. Alhamdulillah, iya. Alhamdulillah, terima kasih Bapak sudah membantu saya dalam mau diwawancarai dalam tugas saya. Baik. Sedangkan kegiatan Bapak sangat padat ya Pak. Terima kasih Betul, sekali betul. Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.